Keuntungan memakai air cucian beras dan tetes yakni dapat mengurangi penggunaan dedak. Dedak yang diperoleh dari hasil sampingan penggilingan padi merupakan salah satu komponen penting dalam media jamur tiram. Porsi dedak biasanya mencapai 20% dari total media yang digunakan selain serbuk kayu, kapur pertanian, dan biji-bijian. Dedak kerap sulit ditemui sekitar tempat usaha jamur tiram. Jadi, sahabat-sahabat jamur, penggunaan air cucian beras dan pemberian tetes terhadap media tumbuhnya jamur tiram yaitu dapat mengurangi pemberian dedak sekitar 20%. Jadi misalnya sahabat-sahabat jamur itu dalam per 100 kg tuh bekatulnya itu menggunakan 20 kg, jadi itu bisa ditekan menggunakan 10 kg atau 15 kg. Jadi itu ada penurunan. Soalnya setiap daerah itu ketersediaan suatu bekatul itu sangat berbeda. Ada yang ketersediaannya itu sangat berlimpah, ada yang ketersediaannya sangat minim sekali. Jadi ini sangat cocok bagi sahabat-sahabat jamur yang kesulitan untuk mencari bekatul. Jadi ini air cucian beras dan tetes sebagai pengganti dari bekatul gilingan padi tersebut. Masih mas komponen itu. Oke, sahabat-sahabat jamur. Jadi di sini saya akan menjelaskan takaran-takaran dari penggunaan campuran tersebut. Jadi untuk sahabat-sahabat jamur, jadi kalau Anda mencuci beras, jadi airnya tuh sebisa mungkin kalau Anda tuh mau mencampur, itu sebisa mungkin jangan dibuang. Jadi lebih baik dibuang di serbuk kayu, biar itu banyak manfaatnya terhadap pertumbuhan jamur tiram. Jadi untuk takarannya, Anda itu harus menyediakan air cucian beras kisaran 10 liter. Dan juga tetes itu saya itu menggunakan per 10 liter, itu saya menggunakan 50 cc. Jadi bisa sahabat-sahabat jamur, kalau air aqua itu kan 200 cc. Jadi itu seperempatnya botol aqua itu dalam per 10 liter. Kemudian dan juga ini saya menambahkan mikroba. Jadi mikroba ini sahabat-sahabat jamur tuh bebas mau menggunakan mikroba apa. Mau menggunakan mikroba IM4 atau mikroba-mikroba lain sebagai fermentasi suatu media tersebut. Cuman di sini saya itu menggunakan suatu mikroba ini karena apa? Karena mikroba ini yaitu ketersediaan suatu mikroba ini kurang lebih kisaran 350 mikroba yang ada di kandungan pupuk tersebut. Dan selain itu saya menggunakan ini, alasannya saya itu yaitu karena ini saya ada kandungan zat-zat yang sebagai perangsang tumbuh. Jadi ini sangat cocok sekali untuk sahabat-sahabat jamur. Ingat, kalau Anda mau mencampurkan satu ZPT itu lebih baik dicampurkan di media backlog aja. Kenapa? Karena itu sebagai perangsang suatu jalannya miselium itu sendiri. Dan juga jadi tadi takaran. Jadi takarannya itu kalau untuk mikroba atau untuk bioaktivatornya ini atau molnya ini saya itu menggunakan 5-6 tutup dalam 10 liter. Kemudian sesudah itu kalau sahabat-sahabat jamur itu tidak keburu sih, lebih baik itu didiamkan selama 2-3 malam. Kalau keburu apa mas? Apa kalau misalkan buat sekarang langsung digunakan sekarang itu tidak masalah. Jadi itu aman-aman aja, tapi lebih baik agar perkembangannya mikrobanya itu sangat banyak, lebih baik itu didiamkan. Kenapa? Karena di sana ada unsur tetes. Tetes itu sebagai sumber di sana itu ada tetes dan juga kandungan air cucian beras. Jadi air cucian beras itu adalah sumber makanannya dari mikroba tersebut karena itu adalah karbohidrat. Jadi itu sangat baik sekali untuk sahabat-sahabat jamur praktekkan di rumah tersebut. Dan juga apa sih mas keuntungannya itu menggunakan menggunakan campuran tersebut? Jadi keuntungannya tuh banyak bos. Jadi keuntungannya tuh yang pertama itu sahabat-sahabat jamur itu dapat menekan pembiayaan. Jadi dapat menekan pembiayaan pembuatan media tumbuhnya jamur tiram itu sendiri. Misalkan sahabat-sahabat jamur itu
misalkan habis 20.000 itu bisa ditekan misalkan habis 15.000 atau 20.000, lumayan kan. Jadi yang kita gambarkan itu faktor kalinya bos. Jadi misalkan per karungnya itu kita habis 20.000, jadi kita bisa menekan 5.000 lah. Jadi kalau kita mau buat 100 karung kan lumayan, itu ada 500.000, jadi lumayan banyak lah. Misalkan kayak gitulah gambarannya. Dan selain itu, keuntungan dari untuk pemberian mikroba ini, sepengalamannya saya sendiri itu adalah sangat minim kontam sekali. Karena apa? Karena ketersediaan suatu karbohidratnya itu sangat bagus sekali. Karena apa? Karena selain menggunakan dedak, saya itu menggunakan air cucian beras. Itu memang sangat diperlukan oleh jalannya miselium. Jadi ingat, karbohidrat itu sangat penting sekali. Mas, misalkan tanpa menggunakan karbohidrat apakah bisa mas? Sangat bisa sekali, cuman nanti pengaruhnya terhadap pembuahan, apakah pembuahannya normal atau tidak. Kalau fullnya tuh full, miseliumnya tuh kalau fullnya full di media backlog, cuman kita tuh pengaruhnya terhadap pembuahan, biasanya pembuahannya tuh tidak normal. Terus manfaat yang kedua adalah dia fullnya miselium di media backlog itu sangat cepat dibanding tanpa menggunakan air cucian beras dan tetes. Itu biasanya kalau tanpa menggunakan air cucian beras dan tetes itu kurang lebih kisaran 30 sampai 32 hari itu sudah full. Tapi kalau menggunakan tetes ini kurang lebih kisaran 25 sampai 29 hari. Jadi itu selisih lah. Kemudian untuk pertumbuhannya itu juga sangat selisih juga. Jadi selisihnya tuh kurang lebih kisaran 3 sampai 4 hari. Jadi lumayan lah. Dan selain itu, penggunaan air cucian beras ini biasanya sih kalau yang saya teliti tuh penambahan bobotnya tiram itu sangat nampak sekali sih. Karena itu sudah nutrisinya nutrisinya itu memang sudah sangat terpenuhi dengan kebutuhannya si miselium itu tersebut atau kebutuhannya si primordi itu tersebut. Jadi untuk sahabat-sahabat jamur ini memang sangat cocok untuk sahabat-sahabat jamur itu dipraktekkan. Yang selanjutnya itu yaitu meminimalisir penggunaan dedak. Jadi dedaknya itu dapat dikurangi. Misalkan Anda menggunakan 15, itu bisa menggunakan 10 kg. Jadi itu sangat efektif sekali ilmu ini diterapkan. Dan juga ini sangat murah sekali loh. Air cuciannya beras tuh insya Allah gratis air cuciannya beras tuh. Dan cara ini memang sangat efektif. Karena apa? Karena ini dibilang tanpa biaya, masih ada biaya. Karena apa? Karena kita tuh masih membeli tetes. Tapi kalau air cuciannya beras ini, kita tuh tidak tanpa membeli bos. Jadi insya Allah setiap pagi itu tersedia di rumah-rumah sahabat-sahabat jamur semuanya. Insya Allah setiap pagi itu ada. Jadi eman itu kalau dibuang tuh sangat eman sekali. Itu banyak sekali manfaatnya terhadap baik dari perjalanannya miselium maupun dari pertumbuhannya jamur tiram. Jadi untuk sahabat-sahabat jamur, untuk kebelakangnya ini apabila Anda itu mau mencampur suatu media backup, alangkah baiknya air cuciannya berasnya tuh dicampurkan di media tersebut. Jadi untuk takarannya tuh seperti yang digambarkan di belakang itu sudah saya sangat sudah sangat detail sekali sih saya itu memberikan contoh kepada sahabat-sahabat jamur ini biar sahabat-sahabat jamur tuh mudah untuk mempraktekkan di rumah sahabat-sahabat jamur. Oke, sahabat-sahabatku, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur pemula yang baru terjun di dalam dunia jamur tiram ataupun yang sudah berpengalaman tapi ya masih belum mengetahui ilmu ini. Ya semoga ilmu ini bisa membantu untuk mengurangi pembiayaan. Oke, sahabat-sahabat jamur, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa. Oh ya, apabila sahabat-sahabat jamur belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar sahabat jamur itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.